مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب أتوه لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا اغفر لنا يا واسع الكرم سبحانك وسعما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah nimati dunia wa akhirah. Akhirnya bi amri sallallahu alaihi wasallam wa min amri sallallahu alaihi wasallam وهادنا جدادنا جدادنا وشيخ مشايخنا المؤمنين ونحن سننا أن الله يقول الفاتحة. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah SWT, salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti dalam pembahasan kita sebelumnya ya, tentang pentingnya kehati-hatian kita dalam melaksanakan jual beli. Ya intinya mencari ma'isyah ya, itu harus hati-hati. Kita sudah membahas bagaimana bahayanya ma'isyah yang haram. Prinsip dasar dari pemikiran kita dalam masalah ma'isyah ini, yang pertama kita harus yakin, dan ini prinsip dasarnya, bahwa rezeki itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Itu sudah pasti itu. Tidak ada makhluk yang diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi rezeki, itu tidak ada. Semua makhluk yang diberi kesempatan hidup itu pasti sudah disiapkan rezekinya. Itu prinsip dasarnya. Ya. Dan tidak mungkin luput rezeki itu. Tidak mungkin rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada si A terus keliru nang si B, tidak ada. Sebaliknya pasti sampai kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT ya. Sehingga bekerja itu sebenarnya bukan mencari rezeki. Wong gak nyambut gawe ya ora rezekine wis ana disiapna mbek Allah ya pasti akan datang. Jadi bekerja itu bukan mencari rezeki, tapi bekerja itu sebuah ikhtiar, sebuah usaha, bahkan juga bisa disebut ibadah. Karena dengan bekerja ini kita memastikan, atau paling tidak kita berupaya berikhtiar agar rezeki yang kita konsumsi, kita gunakan untuk sandang pangan papan kita ini dari yang halal ya. Mas yo gak penyambut gawe, rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah, pasti akan datang, pasti akan sampai pada kita. Ada ngono gak usah nyambut gawe, ya monggo, itu pilihan kan, silakan gak mau nyambut gawe ya. Cuma gini loh ya, seperti yang sering dan pernah saya contohkan. Misalnya Allah sudah menetapkan dino iki
jatamu isuk pecel, awan soto, bengi rawon. Dah. Kalau sudah Allah yang menetapkan, kalau Allah yang sudah menentukan, tidak bakal luput ini. Ya, ada doa Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'ti'a lima mana'. Ya. Yang sudah diberi oleh Allah tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Kalau yang dihalangi oleh Allah tidak akan mungkin ada yang bisa memberi. Ya. Ditentukan isuk pecel, awan soto, bengi rawon. Ya. Pasti akan sampai. Lah, datangnya dari mana? Itu pilihan kita. Allah memberikan pilihan kepada kita. Rek kene nyambut gawe, dengan cara nyambut gawe akhirnya kita mendapatkan hasil dari nyambut gawe tersebut, bayaran. Nyambut gawe bener berarti hasilnya halal. Halal, lah ini wasilahnya digawe tuku pecel soto ambek rawon. Sehingga pecel soto rawon ini tadi halal. Nyambut gawe nih gak bener menurut syariat, akhirnya menghasilkan haram. Berarti tetap pecel soto rawon ini tetap teko tapi dadi haram. Rasane podo kok sing haram sing halal ini. Bukan podo. Ya. Kene tuku gule nek kene Kairo kono teko duit halal mbek teko duit colongan haram. Podo kan buline podo, rasane podo. Nah, cuma ini haram, yang itu halal. Bedane iku. Nek ono gak nyambut gawe, oke. Berarti kita harus siap-siap makan barang subhat. Karena apa? Karena ngenteni weweane wong. Lha kan dikeki wong kok. Otomatis dikeki kan mbok teko ya apa dikeki. Barang mari dikeki mangan glegeken sedina meneh ketemu ambek sing ngekeki. Kon kok dungaren wingi kok ngekek dhuwit aku loman men. Iya aku alhamdulillah rezeki, petang angka tembus aku. Alhamdulillah. Wis, dadi apa? Dadi haram, gak jelas kan? Wong ngenteni diwewehi wong kan pasif berarti kita. Wong ngemis masuk kate takon nah ngono. Kate wong kei sampean kerjane apa? Nyambut gawene apa? Iki halal apa haram? Ah kesuwen ngemis kok takon halal haram. Wae cemplung matur suwun wis dikeki mesti matur suwun mbuh teko duwe apa. Itu akhirnya jadi subhat. Nah, itu loh. Mek bedane mek iku tok. Ini saya beri prinsip-prinsip dulu ya. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah, dijatah oleh Allah. Ya. Bahkan di sini menunjukkan bahwa rezeki itu bukan yang kita miliki. Rezeki itu kayak yang kita nikmati, yang kita konsumsi itu namanya rezeki. Ya. Duit 1 juta, cukup 1.000 gawe panganan dipangan, ya rezeki kita masih 1.000 itu. Sing 900.000 masih tanda tanya, iso dadi rezeki, iso dadi liyane rezeki, atau iso dadi rezeki wong liya, kita ndak tahu. Jadi sing ini milik saya, lek sing milik itu belum tentu. Ya, belum tentu masihan. Ya. Makanya rezeki duit dunia yang di tangan kita itu bisa jadi balak, bisa jadi nikmat. Ya wallahu alam tergantung. Makanya ada Nabi Daud itu ada doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu wabalan alayya. Ya Allah, saya berlindung dari harta yang menjadi balak musibahku. Duit miliatan. Aku oleh rezeki miliatan, durung tentu iku rezeki. Oleh duit ya, tapi rezeki durung tentu. Ternyata duit miliatan ana sing krungu waktu nggawa duit miliatan dirampok di tengah dalan. Ya. Dirampok wong miliatan ya rampoke wani bondo. Ya, perlu nggawa pistol. Ayo kon serano apa enggak? Gak gelem serano dipaksa, gak gelem paksa langsung der. Duit hilang terus kena der. Rezeki ku mau gak duduk rezeki iku jenenge duit balak ya iku, karena ini yang mendatangkan balak kan gara-gara miliatan itu terus ditodong ya. Gak nggo duit miliatan misalnya nggo weci sak kresek kan gak mungkin ditodong ambek pistol. Lah apa jare rampok lha apa weci kok gak pistol barang ngono.
pelurune ambek wajine sik larang pelurune. Itu balak. Tidak sedikit orang yang beli sepeda motor, terus ternyata sepeda motor ini yang menghantarkan dia menuju UGD, ICU. Ya. Seminggu ngkas ternyata tubrukan, mari ngono sampai gagal otak sampai macam-macam. Itu berarti sepeda motor musibah. Makanya orang dulu itu ya, dan memang anjuran ketika mendapatkan sesuatu itu disodakoi. As-sodaqatu lidaf'il bala, disodakoi. Bahasa kiri dibancai selamatan. Tuku sepeda motor, bancaan selamatan. Ya karena tukune kredit, ya bancane kredit gak apa-apa. Kreseke dhisik misale. Ini kok kresek tok? Iya sik DP sik. Engko ya. Yes pokoke wong nung biyen niku, rezeki ku mesti sebagian disedekahno bahasane. Digawe nyenengno wong, bancaan, selamatan. Itu lidafil balak supaya sisanya itu sing ana balake dijogo ambek Gusti Allah gara-gara sedekah. Ya. Tapi sing halal lho ya, sing halal terus sing haram mari ngrampok terus bancaan ya gak ono wis padha ae gak iso iku. Gak iso dihalalno iku ya. Karena wis haram ya. Haram ya haram, wis apa ya haram. Ojo bondo salat duha terus wa in kana rezeki haraman fatahhirhu ya gak iso tekek iku terus moro wingi ngrampok dadi halal ya gak iso ya. Itu prinsip ya. Sampai kata Rasulullah, innan nafsa lan tamuta hatta tastafiya rizqaha. Menungso gak bakal mati rek rezekine gak entek. Artinya sudah ada jatah yang kita nikmati. Misalnya rezeki itu sudah diatur mulai awal. Kan umur 4 bulan ketika fayanfukhu fi ruh ya. Ruh bayi itu ditiupkan pada waktu umur 4 bulan kan dibarengi dengan jatah. Termasuk jatah rezekine. Jatah rezeki ini diatur ambek Gusti Allah. Jatahmu selama urip sakmene. Itu ilustrasinya kayak gitu. Misalnya jatahmu rek dinominalno selama urip sak miliar. Ya sudah, sejak kita lahir nanti kita menikmati dikurangi. Menikmati apa dikurangi, menikmati apa dikurangi sesuai dengan nominal regone. Terus berkurang sampai entek, wis entek wis mati. Pasti mati wong entek rezekine. Lah duwe sik akeh duduk rezekine. Makanya saya katakan rezeki itu bukan yang kita miliki. Kalau rezeki kita sudah habis, maka kita berapapun yang kita miliki akan kita tinggalkan. Akan menjadi rezekinya sing urip, ahli waris ya akeh. Termasuk engko rek bojone kawin meneh ya rezekine bojo sambunge. Anake kawin rezekine mantune, bisa merasakan. Di situ ya koyo ngono iku lah. Nah ini prinsip dasar kita harus tahu. Sehingga nanti kalau kita tahu, kita yakin, kita iman bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita bekerja ini hanya sekedar, bukan hanya ya, ini dalam rangka untuk memastikan bahwa sandang pangan papan kita atau rezeki yang kita konsumsi itu jadi halal. Ini dengan cara mencari atau bekerja yang sesuai dengan tuntunan syariat, artinya tidak menghasilkan sesuatu yang haram, hasil yang haram. Nah, ikut tok. Makanya orang yang nyambut gawe itu ibadah itu termasuk. Sampai Rasulullah mengatakan fa'ajmilu fit thalab. Sing apik rek golek sing apik. Ya. Karena ini ibadah. Sampai-sampai ya gambarkan bahwa orang yang berusaha untuk mencari tolabul halal ini termasuk jihad ya, apalagi zaman saiki sing jarine wong-wong ojo sing halal, sing haram lho angel, pemene sing halal berarti saiki jihadnya luar biasa untuk membawa pulang maksya yang halal ini. Iya. Hanya ya kita harus berhati-hatilah dalam mencari maisha ini supaya benar-benar kita pastikan paling tidak standar kita atau barometer kita itu adalah syariat muamalat yang sudah ditetapkan oleh agama ini standar kita supaya menghasilkan yang halal.
Termasuk di sini dalam Quran surat Al-Mutaffifin ini kita diingatkan jangan mengurangi takaran atau timbangan. Ya, takaran timbangan itu bukan hanya yang kilogram, bukan hanya itu. Ya apapun itu yang ada manipulasi ya. Contoh sekarang banyak kan wong sing membuat sesuatu terus dicampur ya. Mestine legi ku gula dikai 1000 manis. Lah itu juga termasuk mutaffifin itu ya. Karena mengurangi takaran yang benar ya. Masuk juga orang yang bekerja jasa ya, menjual jasa. Nah itu ya, terus ngurangi mestinya nyambut gawe petang jam iki mek 3 jam ya, iku mutaffifin juga itu ya. Dodol kopi ya cek laris pertama kopine murni, barang wis laris ya rada dicampuri didik-didik. Lah itu jenenge mutaffifin. Banyak lah mutaffifin ya. Ya, yes. Makanya ini ya di dalam fikih kita, hukum Islam kita itu ada fikih muamalat. Ini juga harus dipelajari. Kalau kita ini pedagang harus ngerti lah. Ya apa carane dagang sing bener sesuai dengan tuntunan syariat supaya barokah. Kita nyambut gawe dengan bener itu supaya barokah. Supaya harta kita ini barokah. Barokah itu apa ya? Barokah itu yang mendatangkan manfaat, maslahat, kebaikan dunia akhirat. Sesuatu yang barokah, sesuatu yang mendatangkan manfaat, maslahat dunia akhirat. Wis iku wis. Ya, umur sing barokah ya umure sing mendatangkan maslahat dunia akhirat. Harta yang barokah ya harta yang mendatangkan ya iso digawe memenuhi sandang pangan papan selama di dunia, kebutuhan terpenuhi, tapi juga bisa digawe sangune akhirat ya. Keluarga barokah ya keluarga yang ya bisa berkolaborasi, bisa saling bahu membahu untuk kepentingan dunia dan akhirat ya. Seperti suami istri yang barokah, barakallahu lak wa baraka alaik ya. Sing barokah suami istri yang bekerja sama, yang saling bahu membahu untuk kepentingan dunia dan akhirat ya. Dongane Nabi Daud ada Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, saya minta pasangan hidup yang bisa membantu saya dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, ini namanya barokah ya. Ojo sampai mendapatkan pasangan hidup yang tidak barokah. Wa a'udzubika min imra'atin tusyayyibni qabla al-waqtal masyib. Wah, itu Nabi Daud itu antik ya. Ya Allah, saya berlindung dari pasangan hidup. Nah, ini karena doa Nabi Daud ya. Saya berlindung dari seorang perempuan atau istri yang membuat saya tua sebelum saya tua. Garai kula tuwek sadurunge tuwek. Itu Nabi Daud ini. Mulane ana wong kok ketokane tuwek iku biasane kegodha bojo biasane. Biasane ya balik-balik diseneni, balik-balik disentaki. Ya, karena ini termasuk yang membikin ya. Loh ya. Saya pernah ketemu konco ya. Sampai pangling saya. Kok yang tuwek ngono, tak basani. Gak usah basa aku konco sampean. Sopo ngono si A. Ya Allah lah kon kewut gini aku sampai persaku sopo ngono. Iya Gus. Apa sih apa? Ayo apa kok saiki nyambut gawe ku yo angel muli mak lampir di omah ngomel tok. Dadi sing di omah diarani mak lampir ya Allah. Ya. Nah sing mak lampir yo akhirnya jarang muli wis. Wae gak lembur diwara lembur wis wegah muli. Kopi padha-padha di omah ono ya andon marung kopi ngono. Ya. Gak mulai-mulai sampai sing di omah sing diarani mak lampir ya bingung. Iki grandong gak mulai-mulai nang ndi. Pikir-pikir padha dene. Iku rupane biyen ono sing kliru dongane iki. Kama alafta baina mak lampir wa grandong ngono. Ya wis wallahu alam ya. Nanya barokah sing penting itu dunia itu barokah. Kalau barokah itu ya iso digawe memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan bisa kita manfaatkan di akhirat. Yang kemarin kita bahas
apa hisabnya yang begitu luar biasa sulitnya, iku rek donya barokah insyaallah digawe gampang hisabe ya. Makanya bekerja itu penuh dengan ilmu ya. Bab muamalat ini waduh ya berat sebenarnya, bab jual beli ini ya. Jadi disebutkan ya, jual beli itu ono modeli. Ada beberapa model jual beli al-buyu, salah satu asya ya. Jadi jual beli ono 3. Ahaduma bai'u ainin musyahadah ya. Nomor 1 itu jual beli secara musyahadah ya. Artinya menjual barang yang disaksikan. Jadi kedua pelaku transaksi, penjual dan pembeli ya. Jadi menjual barang yang ada di tempat, maksudnya seperti itu ya. Jadi ai hadiratin. Dan ini yang diperbolehkan. Idza wujidat asyurut ya, dengan memenuhi beberapa syarat ya, min kaunil mabi tahiran muntafa'an bih maqduran ala taslimihi lil akid alaih. Jadi jual beli ini hukumnya boleh jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ya, kondisi mabik atau barang yang dijual itu suci. Jadi ngedol barang najis itu tidak boleh ya. Terus bermanfaat ya. Kalau oleh ngedol barang yang tidak bermanfaat, dapat diserahkan ya, kewenangan menjual. Jadi ada kuasa jual, bisa dikuasa jualkan ya, berada di tangan orang yang bertransaksi. Terus dalam baik itu juga harus ada ijab kabul. Harus ada ijab kabul. Ya bahasa kita biasanya kalau sate nggih kalau tumbas. Nah, itu sebenarnya tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Karena ijab dan kabulnya itu harus ada jelas ya. Jadi misalnya seperti bi'tuka wa mallaktuka bikada ya. Jadi harus disebut misalnya saya menjual ini dengan harga sekian, menjual apa barangnya dengan harga. Jadi harus jelas ya. Dan ijab kabulnya ini bisa dimulai dari penjual atau pembeli. Bisa dari penjual. Kula sade sebutkan barangnya dengan harga sekian. Nah, terus yang membeli ya saya beli. Atau bisa juga transaksi itu dari pembelinya. Ya, saya beli itu juga bisa. Ya, jadi ada 2, bisa dari qaulil ba'i atau yang kedua juga qaulil mushtari atau yang membeli. Saya membeli barang ini dengan harga sekian, ya saya jual. Ya. Atau dijawab na'am, itu dok bisa. Ya. Gitu. Jadi ya, bukan hanya sekedar kalau tumbas nggih kula sade, mboten itu tok. Apa sing ditumbas, regane apa? Makanya dalam jual beli itu arek cilik gak oleh sajakno. Anak-anak kecil ini tidak sah dalam akad ini. Ngongkon anake tuku. Nah, itu sebenarnya kita itu banyak ya yang keliru ya. Yes, kita banyak beristighfar ya. Kadang jual beli kita ini kurang sesuai dengan tuntunan syariat ya. Karena sudah sudah umume, kayak umume. Padahal kalau jual beli itu harus ada ijab kabul ya semuanya, tidak perlu duli. Maksudnya itu komiti ya itu ono ijab kabul. Tapi kan kita biasanya kan kalau barang sing kecil-kecil, tuku kerupuk, tuku ini dan tapi banyak guru-guru kita ya wis ngene lho, tetep ya mungkin itu wis barang cilik kan.
Tetep kon ngaku dosa ngono ae lho, ngaku sik durung iso sempurna nglakoni syariat ngono ae. Sing akeh istighfar ngono, timbangane kita kowo ngono. Itu juga bahaya kan kalau seperti itu. Gak barokah gitu. Nah, itu ada jual beli seperti itu. Ada baik syai'in mausufin fi dhimmah. Nah itu. Yusamma hadza bis salam. Ada akad salam. Jadi boleh menjual itu dengan mengajukan apa? Spek. Nah, speknya gini. Ya sekarang kan sering gitu ya. Itu akadnya salam, pemesanan istilahnya. Itu juga diperbolehkan. Jadi nanti ya ada pembahasannya itu, dua pembahasan masalah muamalat ya. Insya Allah kalau kita belajar muamalat banyak praktek-praktek yang salah yang kita lakukan atau yang umum dilakukan oleh orang banyak. Terus ada baik ainin ghaibatin lam tusyahad. Ada jual beli yang tidak ada barangnya. Nah, itu juga banyak terjadi. Ya. Terus speknya tidak disebut. Wis pokoknya apa istilahnya tuku kucing dalam karung. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, yang bahaya itu ya akadnya yang tadi itu dodol yang sifat-sifatnya sudah dijelaskan, speknya sudah dijelaskan. Ya wis, api aku setuju aku. Ternyata yang datang speknya tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu juga banyak itu. Kadang-kadang apa ya, sing online itu loh ya. Gambare tok koyo api-api, oh ternyata kene tuku. Saya pernah nyoba ya. Saya memang kepin nyoba. Ono barang di gini IG. Wah, ini dengan promosinya. Ternyata ada sekarang itu model kayak ngono. Jadi kalau videonya sing asli barang itu asli jane nih. Asli iki kekuatane iso gawe ngene. Wis pokoknya speknya wapi ya. Ternyata kita pesen itu yang dikirim itu sing kawine, sing tiruane, sing palsune. Itu sering terjadi. Saya pernah mengalami itu dan memang saya kepin nyoba ya apa sih ini. Wah, ternyata di situ banyak sekali penipuan sampai testimoninya itu digawe mbek kanca-kancane dhewe. Oh, luar biasa barangnya ini itu. Kan kita lihat apa namanya? Review ya. Ya, komen-komen itu testimoninya itu. Macam-macam reviewnya itu. Koyo api-api oh. Wallahu a'lam ya siku termasuk ya iku lek gak dielmoni. Makanya sampai zaman Khalifah Sayyidina Umar itu di pasar Madinah itu sampai diancam. Di situ juga Sayyidina Umar menempatkan orang sing ahli muamalat, ahli fikih di pasar. Jadi kalau terjadi konflik tentang apa jual beli itu ada yang menyelesaikan. Jadi sing jogo pasar itu, petugas pasar itu ahli fikih kabeh biyen zaman Sayyidina Umar. Nek kene wuduhe kadang gak tepak kok kate. Ya, tapi itu Joko pasar itu biyen koyo ngono. Bahkan Sayyidina Umar mengancam pedagang-dagang itu durung belajar ilmu muamalat, durung belajar ilmu fikih jual beli, ndak boleh jualan di situ. Kok niku sing garai terkurangi barokah iki si awak-awakmu ngene iki. Makanya di sini disebutkan ya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Masyaallah. Orang yang berdagang, pedagang yang saduqul amin yang jujur ya, dapat dipercaya ini besok mlebu surga bareng para nabi, para siddiqin wasyuhada. Saya baca hadis ini kok hebat men ya pedagang ya. Tapi pedagang sing jujur.
sing ngerti ilmu syariat, sing ngerti ilmu muamalat bener-bener. Kira-kira saiki misalnya di pasar besar diadakan tes and property ngono ya, tes apa? Profit and proper test semua. Kira-kira tes ilmu fikih tentang muamalat sing lulus pirang persen kira-kira. Sesuk kan sing lulus barang ya. Wis wallahu a'lam ya Allah. Ya. Memang tidak gampang jadi pedagang. Saya aja yang pelajari fikih muamalat itu ngeluh sampean kadang-kadang. Duh ini yo. Tipakno gak gampang yo dadi pedagang. Nek gak gampang. Nah. Dis pertama iki sing wis kadung dagang yo ojo moro menipu aku gak nyambut gawe aku tak ngaji dhisik. Mondok dhisik waduh. Ya wis ngene lho wis intine ya sambil jalan kita minimal yang kita lakukan saat ini yang sampean sebagai pedagang sing tak lakoni saat ini ki kudu tak goleki referensi ini nek perlu takon nang ahli fikih. Saya bukan termasuk ahli fikih ya wis ya cuma maca ngono tok ae. Takokno kula niki dagang ngeten iki kula biasane tumbas sing ngeten nek kula ngeten nek anu ngeten ya napa niki hukumi. Oh iki sing kudu dibenerno iki sing memastikan sing dilakoni wis kok iso dipelajari kabeh. Sing kene nglakoni iki lho dipastikan apa halal sesuai dengan tuntunan syariat. Wis iku ae wis. Ambek banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ngakoni akeh salane. Nah, makanya inilah pentingnya zakat ya, pentingnya sedekah ini untuk membersihkan harta kita yang ya atau mungkin kemungkinan besar kecampur barang sing gak bener, hasilnya kurang halal misalnya atau apa ya gak kurang halal ya halal haram ya maksudnya sing tidak sesuai dengan tuntunan syariat mungkin ya ini wahai para pedagang hati-hati ya rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wal Hakim. Makanya kabeh pokoknya di Islam ono aturane lah, semua itu diatur di Islam itu. Islam itu berjalan di atas aturan ya. Berjalan di atas aturan. Sampai Allah sendiri berjalan di atas aturan. Allah membuat aturan untuk dirinya sendiri. Inni haramtu dzulman ala nafsi. Itu kan berarti Allah sudah membuat aturannya sendiri. Sungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atasku. Jadi artinya Allah tidak mungkin. Padahal Allah kan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah tidak terus moro tidak berjalan dalam aturan dan aturan disampaikan kepada Allah kepada kita umatnya. Aku gak mungkin dolim, aku gak mungkin goro, aku gak mungkin mengingkari janji. Loh itu kan aturannya Allah. Innallaha apa la yukhliful mi'ad. Itu aturannya Allah semuanya. Jadi Allah juga berjalan di atas aturan. Maka selain Allah juga ada aturannya. Sampai disebutkan wa antami min ad-dari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasiha. Kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim, An-Nasai wa Ahmad wa Abu Dawud. Ad-dinun nasiha bitikrari awali salasan. Diulangi 3 kali. Ad-dinun nasiha. Ya ini wallahu a'lam ya terjemahannya. Nasiha ini kan nasihat. Nasihat itu kan ada 2 ya. Kalau ndak memerintah, melarang kan gitu ya nasihat. Ngene yo, ojo ngene, itu kan nasihat. Artinya di sini kalau kita menggali makna yang lebih luas lagi bisa dimaknakan aturan. Agama itu isinya aturan. Aturan untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Nah itu aturan untuk Allah itu. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, kan aturan. Wujud kita kok mukhalafatul hawadis. Itu aturannya Allah. Allah pasti, Allah wajib ini, Allah mustahil ini. Itu kan aturan. Berarti Allah juga akan mengikuti aturan. Yang bikin Allah sendiri. Disampaikan kepada kita supaya kita ini tahu, mengenal tentang Allah. Ya.
Ilmu ma'rifatullah yaitu ilmu tentang mengenal tentang bagaimana Allah, bagaimana af'alnya Allah, bagaimana sifatnya Allah. Itu sudah ada. Ya, ada batasan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ya. Wong Allah saja ikut aturan, padahal Allah itu bisa saja tidak ikut aturan. Ya. Artinya Allah iso ae sakarepe dhewe, tapi ndak. Allah itu maha bijaksana, maha adil, maha rahman rahim. Ya. Jadi Allah juga memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana af'alnya, bagaimana sifatnya. Ya. Termasuk wali kitabihi, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah juga ada aturannya. Jadi bagaimana kriteria sebuah kitab suci itu dipenuhi oleh Allah dalam kitab-kitab sucinya. Ya. Ya, kitab suci kan tidak boleh berubah. Kan sudah aturan. Kitab suci itu harus bisa difahami dan lain sebagainya. Wali rasuli, rasul juga punya aturan. Ada sifat wajib bagi rasul, ya. Arsala anbiya dawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu kan aturan. Ya. Rasul harus fatona, cerdas. Ya. Ngaku rasul tahu gak munggah kelas, ya gak mungkin ya, berarti bodoh berarti. Rasul itu cerdas mesti ya. Gak mungkin Rasul itu gak cerdas. Ya. Rasul itu fatona, sidik, amanah, tabligh, itu kan aturan-aturan. Ya. Wali aimatul muslimin, ya, apalagi nisor-nisori kalau Allah saja mengikuti aturan Allah saja ada aturannya, ada batasan-batasannya. Dan Allah sendiri itu yang menyampaikannya. Apalagi yang lainnya, kitab Allah, Rasul, a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin, imam-imam, semuanya itu ada. Apalagi wa amatin kita. Ya, makanya ya kita harus ikut aturan. Aturannya aturan agama. Duduk umumi repot, kena umumi, hukum umumi itu repot. Makanya kita belajarlah, ya. Belajar yang dibutuhkan kalau kita memang pedagang, ya, ilmu perdagangan kita harus ini kita pastikan apa yang kita lakukan sekarang ini catat. Aku iki rek dagang misalnya kulaan niku nang gini modelnya gini. Sistemnya seperti ini. Itu kita pastikan takon nang gini ahli. Ngeten iki napa? Oh, mboten napa niki. Oh niki pun ngeten dirubah titik niki anune kudu ngeten, akate kudu ngeten. Pokoknya kita pastikan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Apapun sudah pekerjaan kita wis. Pekerjaan kita harus sesuai dengan tuntunan syariat supaya menghasilkan maisha sing barokah, di samping halal barokah. Ya. Makanya dalam jual beli pun ada ya di sini. Rasulullah SAW bersabda an Hakim bin Hizam radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi jual beli itu harus ada khiyar. Harus ada khiyar. Khiyar itu apa? Harus ada bergaining atau ya pilihan. Tidak boleh ada yang memaksa. Memaksa itu berdagang itu ya. Jadi tidak boleh dagang maksa, itu harus ada pilihan. Khiyar itu masing-masing pihak boleh iya dan tidak, boleh melanjutkan dan tidak melanjutkan, itu harus ada pilihan. Ya. Tidak boleh ada pemaksaan. Kon pokoknya kudu, kon wis kadung takon kudu tuku. Oh. Gak tuku awas ulai gak oleh itu bukan, tidak ada khiyar berarti. Ya. Khiyar itu artinya ada peluang untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Harus ada itu. Ya, ada khiyar itu bentuknya kalau kita belajar ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ya, ada khiyar aib, itu ada. Khiyar majelis ya langsung di saat kita ketemu itu tek wis tadi wis mari. Setelah pisah ya sudah di luar khiyar itu sudah setelah pisah. Ya. Nah, pisah itu pun sampai setelah pisah itu pokoknya sudah selesai sampai digambarkan wis pokoknya podo nyingkuring ini berarti wis
khiyarnya sudah selesai. Khiyar majelis, ada khiyar syarat. Kalau sampai syaratnya terpenuhi itu masih ada bisa iya bisa tidak. Nah, itu khiyarnya syarat. Ada khiyar aib. Pokoknya kalau ada aib boleh dibatalkan. Nah, itu. Semacam-macam lah itu dipelajari. Banyak ya fikih muamalat itu sak bahasannya itu waduh sedowo itu. Ya kita apa? Kita pelajari yang kita butuhkan saja enggak apa-apa. Ya, enggak harus kita pelajari kabeh. Yang kita butuhkan misalnya sampean kerjane di gaden misalnya. Lah gaden iki opo? Akad gade ku ya opo? Itu ono kabeh ku. Ya. Dipikir-pikir ku Islam ku lengkap sembarang. Sampai bab muamalat ini benar-benar ditoto Islam. Tinggal kita mau apa enggak. Nah, kalau prinsip kita tadi itu sudah kita pegang prinsip bahwa rezeki toko Gusti Allah, kita enggak takut melakukan ini. Loh, kira koyo ngene angel iku rugi ya wis rugi urusan buri wis. Sing penting kudu nglakoni sesuai dengan tuntunan syariat. Wong rezeki duduk teko penggawean. Ingat rezeki itu bukan dari pekerjaan kita. Buktinya ada orang yang tidak bekerja tapi dia dapat rezeki. Kerjane banting tulang para lihat ya gak suge-suge ya akeh. Padahal wis keringete wis diperes, belunge wis dibantingi oh gak suge-suge. Ya, rezeki bukan dari itu, kita harus yakin itu ya. Pokoknya yakin insyaallah lah kita ndak takut lah dengan hal semacam ini. Fa in sadaqu wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua orang yang jual beli ini jujur dan menjelaskan sing jelas ya. Jangan ada yang disembunyikan ya. Ono sing disimpen. Baret tuku barang misalnya ono beret ya ngomong iki beret. Iki biyen tau tiba. Iki pokoknya jujur padha jujure. Ya. Ini akan diberkahi oleh Allah. Wa in katama wa kadzaba. Kalau dua orang ini saling membohongi, saling menyembunyikan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing, fa asa yarbaha ribahan yamhaqu barakata bai'ihima. Ya, mungkin bati, tapi kan barokah. Ya, tidak ada barokahnya. Makanya ya Allah ya, itu sering melihat bagaimana orang jual beli itu bermanipulasi, apalagi ditambani al-yaminul fajirah, tambahi sumpah palsu. Sumpah iki mari dinyang wong gak tak kekno. Ngono. Biasanya dibumbui ngono iki. Iki mari dinyang wong 300.000 gak tak kekno. Wis nang sampean 200 wis gak apa-apa lho kok. Dinyang 300. Yang 300 gak dikekno saiki dikekno 200. Terus kadhe ana combene wis tambah iku wis. Bondo untuk tok tapi njaluk. Ini hati-hati nih ya. Hati-hati sing McLaren nih hati-hati. Makelar. Ya tidak sampai dia ikut menyembunyikan, ikut berbohong. Wis wallahu a'lam wis. Ya, tambah gak barokah. Ya. Makanya apa gak gampang sejak noyong dipikir-pikir ya. Wah pedagangnya kudone gede pedagangnya. Sana saya sampai pernah diparani konco-konco ya ana sing anu Gus yo. Saiki ku dagang lek gak dibumbui goro titik-titik koyo angel Gus yo. Lho, ana goro titik-titik. Iki ana goro titik-titik barangnya. Goro ya goro, gak usah muni didik. Allah. Muga-muga selamat awak niki rek. Ini Al-Bukhari wa Muslim wa Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Apalagi kalau sampai sengaja menipu, ini yang bahaya ini ya. Rasulullah mengatakan
Waman ghasyana falaisa minna. Ya, menipu. Saiki kan kadang karena prinsip ekonomi dengan modal sedikit mungkin tapi keuntungan kalau saiki ku sing ya contoh ya kadang ini bahasa tipuan ya, menipu, mengelabui atau apa ya. Saya kan usum panganan sing koyok panganan anak-anak bungkusnya wapi melembung barang dipluki sini mek didik lho koyok ngene iku kan lapong barang sakmene bungkusnya gede kate disebul pisan ya kan disebul kok ketok melembung arek cilik gak ono sing ngerti wis pokoke ndelok ngono pemane dengan promosi dengan iklan-iklan sing macam-macam barangnya sepele tapi regane larang sing ngene iku sempo wis iku termasuk ada di melembungno iku apa tujuane kan ono. Wong jelas barangnya didik. Ya apa ngene iku wis. Kira-kira hukume ngono ya apa. Jadi ada pengelabuan ngono iku lho wis. Terus apa sih barang apa sing rek barang biyen apik rek saiki iku ketokane ngene tapi jerone gopong misale kok ngono-ngono kan itu kan karena kena prinsip ekonomi ya iku saiki pabrik iku semaksimal mungkin ya apa carane ya rata-rata ya golongane made in kono iku nggih pecinan sing akeh iku ya model-model ngono ya Allah sing ngono ya ditiru hati-hati lah wis pokoke ya apa rezeki pokoke hati-hati ya ojo mengelabui jangan membuat kecewa karena rezeki itu ingat rezeki milik Allah sudah yang menentukan Allah. Ar-Razzaq itu hanya Allah tok sak donya iku gak ono sing Ar-Razzaq mek Gusti Allah tok sing Ar-Razzaq selain Allah Al-Marzuq wis itu wis prinsip itu ya wis muga kita anak keturunan kita jadi orang-orang yang senantiasa memegang teguh syariat Islam ya syariat terutama untuk bab maisha ini sehingga dengan hasil yang halal ini insyaallah akan barokah. Hasil haram digawe apa iki gak barokah. Mbok gawe mondokno anake yang tak biayai oleh dhuwit carane gak bener digawe nyekolahno anake mbok masuk nang ngene ares kono mondoke lek ono tetep wis gak iso. Alimo dadi gak barokah. Ya, alimo dadi gak barokah. Ya, kata Imam Haddad yang ngono ae. Jadi wong wis nek barang haram itu akan dihalangi oleh Allah untuk berbuat baik. Kalaupun dia berbuat baik ketokane nglakoni ibadah ambek Gusti Allah atine iku dikeki sesuatu sing ngrusak ibadane, ono riya, ujub, sum'ah, takabur, golongane ngono-ngono iku. Jadi ketokane alim, ketokane istiqomah, ya tapi jerone atine ya ana sesuatu sing iso ngrusak kabeh iku. Itu salah satu akibat dari barang haram. Jadi jangan bangga, nglakoni dagange ngawur gak sesuai dengan syariat, hasilnya ya mbok ngono, anake digowo nang Hadramut, diskuliano, di sekolahno nek kono. Biayane tekok ngono. Alimo wis ruwet iki. Alim-alim ruwet iki gara-gara apa ya biayane biaya toko biaya teur ngono iku akhire ya dadi al mukarram al ruwetu isane naudzubillah min dzalik ya Allah ya saya juga gak kabin wong gak kesucian wong ya wis padha donga wae wis muga-muga kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri muamalat kita sehingga yang masuk rumah kita jadi sandang pangan papan gawe sangune ibadah ini benar-benar dari barang halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Ya Allah wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.